Jumpa lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di dalam renungan harian. Renungan di hari ini berjudul Seruan untuk bertobat. Bacaannya terambil dari kitab Zakaria pasal 1 keempat. Zakaria pasal 1 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu. Kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan. Demikianlah firman. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini memanggil kita untuk bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita melakukan hal-hal yang salah. Tetapi di hati kita biasanya akan timbul suatu pertentangan antara terus melakukan, akan melakukan perbuatan yang salah itu, atau ada yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan. Bapak Ibu yang terkasih, itu juga merupakan suatu roh kudus yang Tuhan berikan di dalam diri kita untuk selalu mengingatkan kita ketika kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Dan semua itu diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk memutuskan apakah terus melakukan rencana kita untuk melakukan kejahatan atau tidak melakukan. Saya beri contoh. Ketika kita diberi kepercayaan untuk melakukan suatu kegiatan di dalam suatu organisasi, seperti melakukan pembelanjaan barang-barang untuk keperluan organisasi tersebut. Di hati kita ada suatu pertentangan. Apakah kita akan melakukan jalan yang lurus saja untuk melakukan belanja keperluan organisasi tersebut sesuai dengan fakta yang ada, atau ada keinginan juga untuk melakukan markup atas belanja yang kita lakukan. Di hati kita pasti ada suatu pertentangan. Ada suatu hal yang mengingatkan kita untuk tidak melakukannya dan keinginan daging kita untuk melakukan. Dan Tuhan menginginkan kita memutuskan sendiri untuk memilih apakah terus melakukan keinginan jahat di hati kita atau kembali mau diingatkan oleh Roh Kudus yang ada di hati kita. Itu merupakan contoh kecil di dalam. Dan ketika kita biasanya sudah melakukan hal yang jahat di dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, kita akan merasa
perbuatan kita itu adalah hal yang biasa, tidak melakukan suatu dosa. Kita sudah melakukannya sebagai rutinitas dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah kemudian pada pembacaan ini Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat, untuk kembali ke jalan-jalan benar. Tuhan mengingatkan kita dalam berbagai cara. Selain mengingatkan kita melalui Roh Kudus yang ada di hati, Tuhan juga bisa mengingatkan kita melalui orang-orang di sekeliling kita, melalui anak kita, melalui istri kita, melalui saudara-saudara, bahkan melalui khotbah-khotbah yang ada di dalam ibadah di gereja. Tuhan mengingatkan kita. Tetapi sekali lagi Tuhan memberi otoritas kepada kita, memutuskan apakah kita mau melakukan pertobatan atau tidak. Dan ketika kita mau melakukan pertobatan, upah kita adalah surga. Kembali kepada Tuhan berarti melepaskan diri kita dari dosa-dosa yang kita lakukan dan masuk ke dalam perjalanan baru bersama dalam anugerah dan pengampunannya. Pertobatan akan membawa kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan dan membuka pintu-pintu berkat rohani yang melimpah dalam hidup kita. Sekali lagi, berkat rohani. Dan jika Tuhan berkenan, kita juga akan diberi bonus berkat-berkat jasmani dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita kembali untuk bertobat melakukan firman. Jika Bapak Ibu mendengarkan renungan hari ini, itu bukanlah suatu kebetulan Bapak Ibu mendengarkan. Itu juga merupakan suatu bentuk Tuhan mengingatkan Bapak Ibu untuk kembali ke jalan-jalan Tuhan. Amin.